Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur minggu ini dapat kembali beribadah secara online. Saya mengundang kita menyiapkan hati untuk memasuki ibadah. Ibadah hari ini akan dilayani oleh penginjil Ripka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita bersama-sama berdiri, kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bila kita melihat seluruh alam semesta ini, kita memandang bahwa Allah kita begitu hebat dan berkuasa. Dan jika kita melihat kepada diri kita, manusia yang berharga di hadapannya, hati kita melimpah dengan rasa syukur. Saya mengundang kita semua bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Dia yang mulia dan penuh kuasa. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu,
pujian dan hormat Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu, Yesusku menyembah-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk datang kembali kepadamu. Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah yang memelihara kehidupan kami, Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan dan kesehatan yang sampai hari ini Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa, kami juga saat ini membawa diri kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami telah melakukan begitu banyak pelanggaran di dalam kehidupan kami. Mungkin dalam detik-detik kami sebelum kami menghadap kepadamu, kami pun melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan, kami merendahkan diri kami dan memohon pengampunan Tuhan. Sebab hanya pengampunan-Mu lah Tuhan yang melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, berita anugerah pada hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes, pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Mari bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, bahwa seluruh segi kehidupan kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab hanya Dia yang bisa merangkai kehidupan kita dengan indah. Khususnya di masa pandemi ini, kita tahu bahwa ada begitu banyak kesulitan yang kita hadapi. Tetapi percayalah, ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita akan selalu diberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sajeke aku nderek Gusti, Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. matur nuwun Gusti. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, betapa bersyukurnya kita sebab kehidupan kita diatur oleh Tuhan. Mari sekarang kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian untuk menyiapkan hati kita. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu, supaya kehidupan kita juga boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan penuhiku. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, benar pujian yang baru saja kami nyanyikan, bahwa kami rindu Tuhan memenuhi kami dengan firman-Mu. Tuhan terus menuntun hidup kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah kami, dan kami menyediakan hati kami, membuka hati kami untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Dan pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kesederhanaan ini untuk boleh dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan permohonan serta penyerahan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sangat bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Nah, saudara sekalian, biasanya kalau kita mau mengadakan acara, katakanlah acara pemberkatan nikah atau acara ulang tahun, lalu kemudian acara syukuran masuk rumah baru, biasanya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya agar semua acara bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Acaranya meriah, makanannya enak dan tidak kurang, lalu kemudian orang-orang yang hadir merasa puas, kita yang menjadi tuan rumah juga merasa puas. Saudara sekalian, kita melakukan semuanya supaya semuanya berjalan dengan baik. Nah, tindakan kita untuk mempersiapkan acara tersebut adalah sesuatu yang baik dan sangat wajar untuk kita lakukan. Tetapi, tahukah saudara bahwa ada satu peristiwa yang lebih penting dari semuanya itu yang perlu kita persiapkan?
Peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa kematian kita masing-masing. Pernahkah kita melakukan sesuatu dengan pemikiran bahwa saya melakukan ini adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian? Nah, saudara, tema renungan firman Tuhan pada hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Sekali lagi, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Saudara, sejak virus corona melanda negara kita, banyak yang telah menjadi korban. Misalnya saja, ada yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Ada lagi yang mengalami pengurangan penghasilan karena harus bekerja dari rumah. Ada yang lain lagi mengalami stres atau depresi karena harus sekolah atau bekerja dari rumah. Itu adalah sesuatu yang tidak gampang untuk dijalani. Ketika anak-anak sekolah dari rumah, banyak orang tua berkeluh kesah dan mengalami tekanan di dalam menghadapi semuanya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah bahwa banyak yang meninggal dunia. Setiap kali kita membuka sosmed, hampir selalu ada berita duka yang diposting. Bahkan di antaranya ada orang-orang yang kita kenal yang meninggal karena virus corona. Nah, saudara sekalian, di grup WA perumahan di mana kami tinggal, seorang warga mengirimkan sebuah video yang berisi kesaksian seorang gadis yang menceritakan bahwa dalam 4 hari secara berturut-turut orang-orang yang dia cintai meninggal dunia. Misalnya saja ayahnya, lalu kemudian kakaknya yang sedang hamil, bahkan kemudian ibunya pun meninggal dunia karena COVID-19. Saudara, walaupun saya tidak mengenal gadis tersebut, tetapi saya merasakan kesedihan yang dia alami, bahwa virus corona atau COVID-19 ini telah menelan banyak korban dan membuat orang banyak mengalami duka cita. Nah, saudara sekalian, beranjak dari kisah inilah, maka saya merasakan betapa pentingnya untuk kita mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita alami. Kecuali 2 orang yang ada di dalam Alkitab, mereka tidak mengalami kematian, yaitu Henokh dan juga Elia, karena mereka terangkat langsung ke surga. Tetapi siapapun selain mereka pasti mengalami kematian. Kematian bisa datang sewaktu-waktu tanpa kita duga sebelumnya. Ia datang tidak harus menunggu tua atau tidak harus mengalami sakit terlebih dahulu. Kematian tidak hanya dialami oleh orang-orang yang tidak punya dana untuk berobat, tetapi juga akan dialami oleh orang-orang yang punya banyak uang. Bahkan para medis, dokter, suster, perawat pun menjadi korban, meninggal dunia, tidak berdaya ketika ajal menjemput. Lebih-lebih dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kematian begitu dekat dan terus mengintai siapapun, termasuk kita di antaranya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, hal apa saja yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi kematian? Saya akan membagikan 3 hal untuk kita sekalian pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus menerima dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang telah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus memang telah mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Para perempuan menemukan bahwa kuburnya kosong. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Tuhan yang menang. Bahkan bukan hanya Tuhan yang hidup, tetapi dia mampu memberikan kehidupan
kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saya akan membacakan beberapa ayat yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 mengatakan demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Di dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa siapapun pasti akan mengalami kematian. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan hidup walaupun kita akan mati. Hal yang kedua, Tuhan Yesus janjikan bahwa keselamatan hidup yang kekal itu adalah sesuatu yang pasti, bukan moga-moga, tetapi pasti Bapak Ibu Saudara. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata demikian. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa dia memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, dan bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi kita bersyukur jikalau kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah menerima dia secara pribadi dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan jaminan. Kematian bisa datang kapan saja, tetapi Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal ketika kita percaya kepadanya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kesadaran bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki keselamatan, kita memiliki jaminan hidup yang kekal, ini akan membuat hidup kita menjadi tenang. Kita tidak panik dalam menghadapi apapun situasi dalam hidup kita. Makanya Rasul Yohanes menulis di dalam suratnya sebagaimana yang dibaca dalam nats pembukaan tadi, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara, Rasul Yohanes menuliskan bahwa semua ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah yaitu Yesus Kristus, kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Maka kalau orang percaya, yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia melihat akan janji-janji Tuhan, dia tahu bahwa dia memiliki hidup yang kekal dan dia tidak khawatir menghadapi apapun. Saudara, itu yang pertama, bagaimana sikap kita menghadapi kematian, yaitu bahwa kita harus menerima dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dengan tidak mendua hati. Hanya Yesus yang menjadi sandaran dalam hidup kita. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dengan cara bahwa kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan. Baik yang kita lakukan melalui perbuatan kita ataupun melalui sikap, dalam arti kita tidak melakukan sesuatu perbuatan, kita tidak mengatakan apa-apa, tetapi sikap kita telah menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu merupakan dosa yang perlu kita akui. Jadi kita mengaku akan kesalahan kita melalui apa yang kita perbuat, melalui sikap kita, bahkan melalui apa yang kita pikirkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni kita. Dalam hal ini kita terus belajar untuk melatih diri, memiliki kepekaan terhadap dosa, dan terus berjalan di dalam proses pengudusan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, yaitu bahwa pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan dengan darah Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita memiliki status sebagai orang kudus.
Jadi saya bisa mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, saudara adalah orang-orang kudus. Saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya adalah orang-orang kudus. Nah saudara sekalian, kita bisa lihat ini di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua dan 1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua juga berbicara tentang hal yang sama. Bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki status sebagai orang kudus. Namun yang kedua yang kita lihat adalah bahwa dalam kenyataan sehari-hari kita tentu masih banyak kekurangan. Kita masih jatuh dalam dosa, bahkan kita belum sesuai dengan status kita. Katakanlah gini, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, status kita sebagai orang kudus. Tetapi pada kenyataannya kita masih jatuh dalam dosa, katakanlah di sini. Nah, disinilah kita terus menjalani proses pengudusan. Sedikit demi sedikit, hari demi sehari, kita terus berubah, kita terus menunjukkan pembaharuan dalam akal dan budi dan kehidupan kita untuk kemudian sama pada suatu saat sesuai dengan status kita. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi demikian, tugas kita sekali lagi berjuang untuk hidup dalam kekudusan dengan cara menjauhi dosa dan mentaati segala perintah Tuhan. Dan ini merupakan suatu proses atau suatu perjuangan yang berlangsung seumur hidup. Ya, jadi semua kita ada dalam proses pengudusan. Terus seharusnya diperbaharui dari hari ke hari. Dan dengan demikian saya mau katakan tidak ada orang yang sempurna semasa hidupnya. Ya, kapan kita sempurna? Saat kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengubah kita dan kita sempurna seutuhnya sesuai dengan status kita sebagai orang kudus. Saya katakan sebagai contoh karena kita tidak ada orang yang sempurna. Saya mau berikan contoh sebagai berikut. Kita pasti tidak melakukan dosa seperti membunuh, mencuri, berzinah, atau menyembah berhala. Namun, tahukah saudara bahwa berdusta adalah dosa yang serius di mata Tuhan? Berdusta merupakan kekejian di mata Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat kesinambungan antara mulai dari Kejadian sampai kepada Kitab Wahyu, menyebutkan bahwa berdusta adalah dosa yang serius di mata Tuhan, yang merupakan kekejian di mata Tuhan. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang mengatakan, ya tidak apa-apa kita berdusta demi kebaikan. Saudara, ketahuilah bahwa berdusta adalah dosa dan dosa adalah tetap dosa. Oleh sebab itu saudara sekalian, sekali lagi saya mau katakan tidak ada orang yang sempurna. Semua kita masih dalam proses pengudusan yang seharusnya dari hari ke hari terus mengalami pembaharuan dan perubahan. Oleh sebab itu maka ketika Roh Kudus menegur dan mengingatkan kita akan satu dosa yang biasa kita lakukan, maka janganlah mengeraskan hati. Segera datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni kita dan memulihkan kita sebagaimana janjinya di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 yang saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa indah. Walaupun kita jatuh dalam dosa, ada kabar baiknya adalah ketika kita mengaku dosa, maka Ia siap mengampuni kita. Bahkan di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Di sana ada satu janji yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam 2 Tawarik 7 pasal 7 ayat 14 berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, ini adalah janji Tuhan yang luar biasa yang selalu menguatkan kita bahwa ketika kita jatuh dalam dosa, kita datang kepada Tuhan dan merendahkan diri. Kita berdoa, kita mencari wajahnya dan meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Maka Ia akan mendengar dari sorga. Ia akan mengampuni dosa kita. Bahkan Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memulihkan kita. Saudara, yang luar biasa adalah Tuhan berjanji memulihkan kita. Itu yang kedua yang perlu kita persiapkan ketika kita menghadapi kematian, yaitu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita perlu menjalani kehidupan yang menjadi berkat. Saudara, menjadi seorang yang berhasil, seorang yang sukses, ataupun menjadi orang yang kaya bukanlah tujuan akhir Tuhan bagi kita. Ketahuilah bahwa menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berhasil, semuanya itu hanyalah sarana atau alat di tangan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi kita yang akhirnya adalah bahwa kita menjalani kehidupan untuk menjadi berkat. Jadi kalau hanya sekedar berhasil, sekedar sukses, sekedar banyak uang, tetapi kita tidak menjadi berkat, semuanya akan menjadi sia-sia belaka. Sebagai contoh, kita lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di sana Tuhan memanggil Abraham dan berjanji akan memberkati Abraham. Tujuannya adalah supaya Abraham dan keturunannya boleh menjadi berkat. Untuk jelasnya saya bacakan ayat tersebut. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Di dalam dua ayat tersebut disebutkan dua kali juga bahwa engkau akan menjadi berkat. Saudara, tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, dalam situasi yang kita hadapi saat ini, di mana masa pandemi menyebabkan banyak orang mengalami kesulitan, penderitaan, kita terpanggil untuk menjadi berkat melalui apa yang kita miliki. Saya bersyukur beberapa kali mendapatkan kepercayaan bersama dengan rekan-rekan yang lain untuk mengantarkan bantuan sembako dari gereja pusat kepada jemaat-jemaat yang ada di pos. Dan beberapa kali dalam mengantarkan bahan sembako tersebut, ada beberapa orang yang menitipkan sesuatu untuk dibagi kepada saudara yang lain. Ada yang menitipkan minuman, ada yang menitipkan sayur-sayur untuk dibagi. Dan saya melihat bahwa, dan saya yakin bahwa orang-orang yang mau berbagi bukanlah harus orang-orang yang kaya, tetapi adalah orang-orang yang sederhana namun memiliki hati untuk mau menjadi berkat. Karena itulah tujuan Tuhan bagi kita, yaitu kita menjalani kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saya teringat dengan kata-kata daripada Bunda Teresa yang mengatakan demikian. Kalau kamu tidak bisa memberi makan kepada 100 orang, maka berilah makan kepada 1 orang. Artinya adalah kita dipanggil Tuhan melakukan sesuatu untuk sesama kita, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita, mereka merasa dikuatkan, mereka merasa dihiburkan, mereka merasa tertolong melalui kehadiran kita. Tidak harus hal-hal yang besar, tetapi yang jelas adalah kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita.
Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itulah ketiga hal yang saya bagikan kepada kita supaya kita, ya saya katakan kita, bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tetapi kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Karena kematian bisa datang kapan saja. Tidak tunggu tua, tadi dikatakan, tidak tunggu harus sakit, tetapi kalaupun itu datang, kita telah menyediakan diri. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan juga menjalani kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan terima kasih karena Tuhan terus menuntun kami melalui firman-Mu. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus mempersiapkan diri menghadapi kekekalan, menghadapi kematian. Biarlah kami boleh bersama-sama semakin menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami boleh hidup dalam kekudusan, senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan juga menjalani kehidupan yang menjadi berkat. Berikanlah kekuatan kepada kami, dan biarlah Allah Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini kami boleh diingatkan dengan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami senantiasa taat dan setia kepada Tuhan sebagai persiapan kami untuk menghadapi hari-hari kami yang sulit ini. Tuhan, pada hari ini kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun ada masa-masa yang sulit oleh karena wabah corona yang melanda negara kami dan juga seluruh dunia. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong dan memelihara kami. Tuhan, kami pada hari ini juga ingin berdoa. Kiranya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Tebo dan sekitarnya. Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong mereka. Kerinduan mereka untuk bisa beribadah secara langsung di tempat di mana kami biasa berkumpul bersama-sama. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong mereka semua supaya kerinduan itu bisa terwujudkan dan kami akan segera bisa berkumpul untuk beribadah secara langsung bersama-sama. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang akan menolong dan memimpin kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman jemaat-Mu di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan juga kesulitan-kesulitan yang lainnya. Biarlah jemaat-Mu semakin taat dan setia dan mereka boleh merasakan akan kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan, dan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan kiranya yang akan senantiasa mencukupkan bagi kami sekalian. Tuhan, kami hari ini juga ingin berdoa untuk penanganan wabah corona yang semakin hari semakin terus meningkat jumlah orang-orang yang terpapar penyakit ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang akan menolong kami. Engkau yang mempunyai kuasa untuk menghardik angin badai yang menerjang murid-murid Tuhan. Engkau yang berkuasa untuk membelah air laut menjadi jalan bagi umat-Mu. Tuhan, kami yakin
dengan kuasa-Mu Engkau pasti mampu menghalau badai corona ini. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan berkenan menolong agar wabah corona ini dengan kuat kuasa yang dari Tuhan, Tuhan hancurkan wabah corona ini. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa kami di dalam menghadapi wabah corona ini, supaya dengan hikmat dan juga segala sesuatu yang bisa mencegah virus corona ini, Tuhan kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami supaya kami bisa melakukannya dengan baik. Termasuk kami bagaimana harus menjaga diri kami sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah. Mampukanlah kami mendisiplin diri, mampukanlah kami juga untuk saling mengingatkan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang dan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai dan Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, ibadah kali ini telah usai. Saya mengundang jemaat kembali mengikuti ibadah minggu depan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya untuk pengingat ibadah-ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.